Welcome to my channel. Nah, jangan lupa di subscribe, like, and share ya. Welcome to my channel. Nah, di video kali ini saya akan membahas masih terkait dengan penalaran umum. Jadi masih ada dua akan saya bagikan ke adik-adik semua. Yang pertama itu terkait dengan hal yang perlu dipersiapkan untuk menghadapi tes penalaran umum SBMPTN. Yang kedua, bagaimana strategi menghadapi tes penalaran umum SBMPTN 2020. Nah, kita akan kupas satu persatu ya. Kita akan ke yang pertama dulu, yaitu hal yang perlu kalian siapkan. Nah, di sini saya mencoba merangkum 4 hal-hal yang perlu dipersiapkan guna untuk memaksimalkan persiapan kalian menghadapi ujian SBMPTN 2020 khususnya di tes penalaran umum ini. Nah, yang pertama itu terkait dengan daya bernalar. Nah, pada bagian soal-soal penalaran umum, nah di sini umumnya kamu diminta untuk memilih pernyataan yang benar dari suatu paragraf. Nah, di sini kita menganalisa data hingga mencari kesimpulan dari teks yang diberikan ini. Nah, hal ini menuntut penalaran kalian dalam memahami isi dari teks tabel ataupun diagram begitu harus sesuai dengan konteks dari paragraf tersebut. Oleh karena itu, kamu harus mengasah kemampuan berpikir kamu. Jadi caranya bisa dengan memperbanyak membaca dan berlatih soal. Jadi mulai dari sekarang kalau misalnya kalian cepat lupa begitu, cepat lupa dalam mengingat sebuah kata, cobalah kalian berlatih dengan baca buku atau berlatih soal ya. Artinya kalian baca hal-hal yang mungkin kalian sukai. Nah, tentunya itu akan gampang untuk dipahami. Nantinya kalian akan terbiasa begitu ya mengingat kata demi kata yang kalian baca. Nah, nantinya itu akan berdampak ke soal-soal penalaran umum yang mungkin saja akan keluar nanti. Nah, seperti halnya kata pepatah ya, bisa karena biasa. Jadi coba biasakan untuk membaca buku, biasakan untuk berlatih soal-soal. Nah, tentunya karena kamu terbiasa dengan membaca, akan sendirinya begitu kamu akan mengingat kata-kata dari setiap bahan bacaan yang kamu baca itu tadi. Nah, terus selanjutnya selain daya bernalar, di sini juga ada kecermatan membaca teks. Nah, biasanya itu kalau misalnya di penalaran umum itu kalian akan disuguhkan dengan begitu panjangnya teks bacaan. Nah, ini biasanya orang bikin bingung ini. Kita biasanya habis waktu hanya untuk membaca teks bacaan, padahal sebenarnya kita tidak perlu membaca semuanya. Ada strateginya, ada strategi dalam memahami ini. Nah, di sini saya akan memberikan strateginya. Jadi, pada umumnya teks yang diberikan pada subtes penalaran umum akan cukup panjang dan mengandung banyak angka. Nah, untuk itu kamu dituntut agar lebih cermat atau teliti dalam membaca dan mengambil sebuah informasi. Jadi, jangan sampai kamu tidak teliti dan salah memilih jawaban nantinya. Jadi, kamu tidak perlu membaca seluruh teks yang diberikan. Nah, intinya cukup fokus pada hal yang ditanyakan. Jadi kalian ke pertanyaannya dulu. Jadi kalian jangan membaca bacaannya dulu, tapi langsung ke pertanyaan kira-kira apa yang diinginkan oleh soal nomor 1. Jadi cukup fokus pada hal yang ditanyakan, lalu perhatikan kata kunci yang ada di setiap jawaban dan cocokkan dengan pernyataan pada teks bacaan itu. Jadi ini adalah strategi yang harus kalian terapkan, karena kalau misalnya kalian baca teksnya mulai dari awal sampai akhir bacaan itu kalian akan kehabisan waktu. Sementara waktu untuk mengerjakan soal SBMPTN secara keseluruhan kan itu sangat terbatas ya. Apalagi kalau misalnya nanti ada begitu banyak bacaan yang harus kalian baca, ya saya rasa waktunya tidak akan cukup. Maka kita harus merubah cara menjawab soal kita dengan memberikan sedikit strategi supaya kita tidak kehabisan waktu di soal-soal yang seperti ini. Jadi usahakan kalau misalnya ada bacaan yang panjang, jangan dibaca dulu. Kalian harus bergeser ke pertanyaannya dulu. Lihat kira-kira inti dari yang ditanyakan itu apa. Setelah itu beralih ke multiple choice-nya. Lihat apa di situ yang paling ditekankan. Nah, kalau misalnya kalian sudah mendapatkan 1 atau 2 kata kunci yang paling ditekankan yang ingin ditanyakan, langsung cari di teksnya di bacaan itu tadi. Nah, kan ada tata cara membaca cepat ya. Itu artinya tidak perlu dipahami, cukup kita mencari kata mana kata. Nah, ini. Nah, kalau misalnya sudah dapat katanya, coba cari
awal kalimat dari kata itu sampai akhir kalimat dari kata itu. Nah, biasanya itu jawaban yang paling benar. Jadi ini strategi yang kedua yang bisa saya berikan. Nah, terus yang ketiga, di sini kalian harus mempunyai kemampuan memahami maksud dari isi teks. Nah, ini biasanya orang kalau misalnya gagal fokus ya, gagal fokus atau biasanya itu dalam biasanya dalam mengerjakan soal itu kadang tidak fokus. Nah, ini kadang susah untuk kalian bisa menjawab soal. Jadi usahakan fokus dan setelah itu kalian betul-betul teliti dalam melihat soal demi soal yang ada di ujian kalian. Nah, di sini tentunya kalian dituntut untuk memahami maksud dari isi teks. Maka dari itu pada saat kalian membaca, kalian harus memahami maksudnya, jangan asal membaca saja. Jadi seperti yang tadi, ada yang membaca cepat karena memang tujuan dari soalnya itu adalah hanya mencari kata yang sangat ditekankan di multiple choice-nya. Tetapi kalau ini kita harus memahami maksud dari isi teksnya. Maka dari itu kamu harus membaca cermat dengan cara memahami setiap kata yang ada di bacaan, supaya nantinya pada saat ingin menjawab soalnya itu kamu tidak lupa. Seperti itu ya. Jadi banyak yang mengatakan bahwa soal yang cukup sulit pada tes penalaran umum itu adalah mencari pernyataan yang benar dan kesimpulan yang paling mungkin benar. Nah, ini biasanya banyak orang yang terkecoh. Maka dari itu kalian harus merubah strategi kalian kalau misalnya masih menggunakan metode yang lama. Nah, kunci dalam mengerjakan soal ini yaitu adalah ketelitian dan sejauh mana kamu mampu memahami maksud dari isi teks. Jadi kamu bisa melatihnya dengan cara mengerjakan latihan soal. Jadi usahakan kalau misalnya ingin mengambil sebuah kesimpulan, usahakan kesimpulan yang kamu pilih itu adalah mencakup keseluruhan dari setiap bacaan yang ada di soalnya. Nah, adik-adik, itulah tadi 4 hal yang perlu kalian persiapkan untuk menghadapi tes penalaran umum SBMPTN 2020. Nah, sekarang kita beralih ke strategi ya. Jadi selain keempat hal-hal yang perlu kalian antisipasi, ada 2 strategi yang betul-betul kalian harus kuasai. Karena biasanya 2 strategi ini betul-betul sangat bermanfaat pada saat kita melaksanakan ujian seperti SBMPTN 2020 ini. Nah, yang pertama itu terkait dengan pernyataan yang benar. Nah, ingat ya, pernyataan yang benar. Jadi soal pada subtopik kesesuaian pernyataan akan menguji ketelitian dan juga penalaran kamu. Jadi pilihan jawaban yang disajikan biasanya hampir sama. Perbedaannya itu hanya terletak pada satu kata tertentu. Nah, ini biasa mengecoh nih, apalagi kalau misalnya kita terburu-buru ya. Kadang kita tidak membaca sampai akhir. Dari kata pertama sampai kata terakhir itu kadang kita tidak baca, cuman membaca sampai setengahnya, oh ini benar, langsung di checklist atau di klik begitu. Nah, jangan sampai seperti itu. Usahakan betul-betul membaca semua pilihan dari pertama sampai akhir katanya. Jangan hanya membaca setengah-setengah. Karena di sini adalah hal yang sangat riskan yang biasanya membuat banyak peserta jatuh. Jadi saya ulang ya. Jadi kalau misalnya kalian membaca sebuah soal yang dituntut untuk mencari kata yang paling benar, nah ini kalian harus membaca dari A sampai Z. Jangan setengah-setengah, karena biasanya ada yang mungkin benar, ada yang betul-betul salah sama sekali, ada juga yang betul-betul benar dari pernyataan itu. Jadi pilihlah yang paling benar atau paling sesuai dengan pernyataan yang ada pada soalnya. Seperti itu ya. Nah, di sini kata tersebut itu dapat menentukan benar atau salahnya sebuah pernyataan. Jadi pada bagian ini ketelitian dan kecermatan sangat diperlukan. Namun pilihan jawaban yang tepat dapat pula berupa kalimat yang memiliki makna sama dengan teks meskipun disajikan dengan kata-kata yang berbeda. Nah, yang kedua, kan tadi yang pertama itu terkait dengan pernyataan yang benar. Nah, yang kedua di sini adalah kesimpulan yang paling mungkin benar. Nah, ini juga banyak sekali peserta yang terkecoh karena dia mengambil kesimpulannya itu hanya mewakili beberapa kalimat atau kata pada pernyataan yang disajikan. Padahal kalau misalnya kita ingin mengambil kesimpulan, itu kesimpulan yang harus dipilih itu adalah kesimpulan yang mewakili dari teks bacaan yang ada. Seperti itu ya. Jadi kalau misalnya ingin mengambil kesimpulan, kalian harus betul-betul cermati bahwa apakah kesimpulan yang saya ambil ini
sudah mewakili semua pernyataan atau kata-kata atau kalimat dalam pada pernyataan itu. Jadi soal pada subtopik simpulan logis di sini akan menguji kemampuan bernalar kalian. Jadi untuk menjawab soal ini, kamu harus mampu memahami isi paragraf terkait hal yang ditanyakan dalam soal, serta menganalisis hal yang mungkin terjadi berdasarkan paragraf tersebut. Jadi itu ya, jadi usahakan ada dua tadi, selain 4 hal-hal yang perlu diantisipasi, ada 2 yang paling sering mengecoh, yaitu terkait dengan carilah pernyataan yang benar, terus yang kedua, carilah kesimpulan yang paling mungkin benar dari paragraf tersebut. Itu adalah 2 contoh soal yang sangat-sangat mengecoh. Jadi tolong ini 2 soal ini diantisipasi. Selain itu tadi ada 4 yang perlu kalian perhatikan, itu terkait dengan berdaya nalar, kecermatan membaca teks, kemampuan memahami maksud dari isi teks, dan juga kemampuan menganalisis soal dan data. Ini juga harus kalian pahami. Namun tentunya banyak hal lagi yang harus kalian pahami, tapi kalian harus pahami step by stepnya biar kalian betul-betul mengingat terkait dengan bentuk-bentuk atau bagian-bagian yang ada di dalam tes potensi skolastik ini. Oke, baik, saya rasa cukup sekian ya untuk video kali ini. Dan semoga apa yang saya sampaikan di video kali ini dapat bermanfaat untuk adik-adik semua. Dan jangan mudah puas dengan hal-hal yang telah kalian dapatkan. Usahakan berlatih terus sampai menjelang ujian, karena tentunya banyak sekali hal-hal yang harus kalian pelajari. Apalagi ini baru penalaran loh. Penalaran itu banyak sekali banyak sekali bentuk-bentuk soal yang ada di dalamnya. Belum lagi yang lainnya, maka dari itu kalian betul-betul harus mempersiapkan ini sebaik mungkin supaya kalian bisa lulus di universitas tujuan atau impian kalian. Oke, baik, terima kasih banyak sudah menonton video ini, dan tentunya jangan lupa di subscribe, like, and share. Semoga video-video yang saya buat ini dapat bermanfaat siapapun begitu yang menontonnya. Dan buat kalian yang menginginkan hal-hal untuk saya bahas terkait dengan SBMPTN 2020, silakan di komen saja di bawah. Nanti saya akan membuatkan videonya atau mencoba untuk menjawab. Tetapi kalau misalnya ini menarik untuk dibuatkan video, saya akan buatkan video supaya pertanyaan kalian itu dapat terjawab secara tuntas. Oke, baik, terima kasih banyak. Saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa. Bye.